Selamat malam semua, sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang asuransi ya. Seberapa perlu kita asuransi dan asuransi apa yang kita perlukan. Karena mungkin nggak semuanya mesti kita beli apa mesti kita punya ya asuransi yang krusial aja dulu gitu. Ini kita ada sama Olivia Louis ya. Ini udah ada nih, kita undang. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain, di kolom chat. Malam Olive, apa kabar? Baik, Cici. Ya, Ini kita mau hari ini ngobrol tentang asuransi ya, nggak cuma saham iya, aja. betul, Ci. Nanti kita bahas asuransi dulu, nanti baru saham terakhir-terakhir lah ya, market update dikit dulu Ah, gitu. asuransi keseluruhan dulu. Coba, Ah, seberapa dulu sih kita perlu asuransi itu apa aja sih yang perlu kan jenisnya macam-macam ya, Olive. Nggak semua mesti iya, kita beli, nanti uang kita habis buat bayar premi, nggak bisa main. benar, benar, benar. Nah, Ci, ini kan belakangan ini lagi rame banget kan, yang tentang almarhumah Vanessa Angel sama suaminya, Ci. Jadi, Nah, ah. kalau Cici ada sempat, nggak tahu sih Cici ngikutin atau enggak beritanya, jadi kebetulan kan memang rame banget nih di TikTok. Jadi ada video waktu almarhumah Vanessa itu sebelum meninggal di salah satu YouTube, kalau nggak salah YouTube-nya Milan, itu kan si Vanessa nanya ke suaminya, kalau misalnya aku meninggal gimana gitu kan. Terus kata suaminya, ya nggak apa-apa, aku ikut mati juga gitu ya, soalnya anaknya kan namanya si Gala kalau nggak salah ya. Gala tuh punya warisan lah dari asuransi gitu. Dan ternyata di beritanya kemarin bener, si papahnya Vanessa ini, kakeknya Gala juga ngomong ke media bahwa ternyata dia di calling dari pihak asuransi gitu ya. Jadi keluarlah uang pertanggungan itu. Jadi apa sih yang dibuat sama Vanessa sama Bibi gitu ya kan? Jadi yang dibuat sama mereka ini asuransi jiwa, Ci, gitu. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu asuransi jiwa. Nah, tadi kan Cici nanya kan, perbedaannya tuh apa aja gitu. Jadi kalau asuransi jiwa itu Ci lebih ke untuk perlindungan apabila ditakutkan terjadi resiko kerugian finansial. Kerugian finansial itu maksudnya seperti apa sih? Misalnya contoh nih Ci, di satu keluarga, istrinya ibu rumah tangga, ayahnya pencari nafkah. Jadi pencari nafkahnya ini cuma sendiri gitu, single income. Nah, kalau misalnya si suami sampai kenapa-napa nih, meninggal ya, amit-amit, maka keran income-nya atau keran yang mengalirkan uang ini kan bisa terhenti. Nah, asuransi jiwa adanya gunanya itu untuk memproteksi income tersebut gitu ya, mengganti income yang hilang. Jadi kalau asuransi jiwa itu uh, yang punya asuransinya pencari nafkah, tapi yang dapat uang pertanggungannya adalah ahli waris. Ahli warisnya siapa? Entah itu istri atau anak. Nah, bedanya sama asuransi kesehatan apa? Kalau asuransi kesehatan itu lebih untuk kita nih bikin asuransi, itu kita sendiri yang pakai ya kan Ci ya. Kalau asuransi kesehatan bikin asuransi, jadi kalau aku masuk rumah sakit ya si asuransi tersebut aku pakai untuk diriku sendiri, nggak bisa dipakai sama istriku atau sama anakku gitu ya. Yang atas nama kita ya kita yang pakai gitu. Itulah bedanya sama asuransi jiwa gitu Ci. Jadi penerima manfaatnya ya kalau asuransi jiwa buat yang ditinggalin. Kalau asuransi kesehatan yang bayar preminya Diri itu sendiri. penerima manfaatnya. Nah itu kan ya. Diri sendiri. Terus sama mungkin ya, kalau yang beli asuransi jiwa itu yang kasarnya yang punya yang menghasilkan income kali ya Olive ya. Iya. Jadi kalau saya suami istri, income suami lebih gede, ya suami dulu yang diasuransiin. Nanti Betul. eh, punya uang dana lebih istrinya gitu kali kalau sama-sama cari uang gitu kali ya. Iya. Nah terus ya, kalau kasarnya kalau sakit belum tentu kalau mati pasti kita ada waktunya kita dipanggil dan itu jangan sampai nggak ninggalin apa apa gitu ibaratnya kayak gitu ya. Iya, jadi Nah, memang kalau untuk asuransi jiwa ini kalau pertama seperti kali yang punya tadi, asuransi berarti menurut kamu asuransi jiwa ya Oli? enggak, enggak, justru gini, Lebih? kita tergantung Ya. ya, Ci, tergantung. Hmm. Jadi gini,
Kalau asuransi jiwa tuh sebenarnya cocoknya untuk siapa sih? Ya udah pasti pencari nafkah ya di keluarga. Jadi contoh misalnya kalau di keluarga cuma cari nafkah suami, ya udah istrinya nggak usah dipasangin asuransi jiwa karena amit-amit sama bayi ya. Kalau misalnya si istrinya dipanggil duluan pun tidak berdampak apa-apa terhadap income keluarga gitu. Kalau misalnya suaminya yang meninggal duluan itu kan baru berdampak gitu ya kan. Jadi yang cocok adalah si pencari nafkah. Kalau misalnya bukan pencari nafkah, ya biasanya asuransi kesehatan dulu. Cuma kan ada orang-orang ya yang udah punya BPJS gitu, jadi nggak perlu biasanya nggak mau untuk punya asuransi kesehatan. Ya nggak apa-apa juga sih, itu kan masalah preferensi sih ya. Ada orang yang lebih suka pakai BPJS, ada yang merasa nggak semua orang kan bisa nunggu lama gitu kan. Nggak mau pakai BPJS, pilih bayar sendiri nggak apa-apa. Ada yang lebih suka dari kantor gitu. Cuma yang pasti kalau untuk mencari nafkah tuh sangat-sangat penting sih asuransi jiwa. Kenapa? Soalnya gini, contoh ya Cia, aku sama suami, kan dulu tuh suami yang cari nafkah doang. Terus anak-anak kita kan masih kecil nih Ci. Nah di mana sekarang ini kita itu posisinya kan kalau kita hidup tuh ada tahapnya gitu. Kalau di usia aku sekarang itu tahapnya itu adalah mengumpulkan aset gitu ya. Berarti setiap bulannya tentu ada uang yang perlu kita sisihin gitu. Entah untuk masa depan kita, atau untuk beli aset tertentu, atau untuk dana pendidikan anak. Nah, suami kerja setiap bulannya, kita sisihin untuk dana pendidikan, uang kuliah yang kita investasiin di saham. Kalau misalnya suami kenapa-napa, which is beresiko dong, kita nggak bisa investasi lagi di saham setiap bulannya. Akhirnya dana pendidikan anak-anak bisa nggak kecapai nih, gitu kan? Itu kenapa perlu untuk suamiku punya asuransi jiwa gitu, karena untuk melindungi anak-anak supaya sampai di mereka usia dewasa sampai stabil secara keuangan ya. Biasanya sampai usia 20 atau 25 tahun gitu. Tapi kayaknya kalau anak-anak sekarang lebih cepet deh, usia 17 tahun udah pada bisa dapat duit. Itu satu. Terus yang kedua, apalagi untuk keluarga-keluarga yang biasanya punya cicilan kayak KPR. Ya, KPR itu kan biasanya lama-lama kan, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sekarang tuh bisa ambil KPR tuh yang sampai 20 tahun gitu ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya ada KPR nih, masih banyak gitu sisanya, amit-amit umur orang nggak ada yang tahu ya kan. Ketika si pencari nafkahnya terkena resiko kematian gitu, KPR-nya belum lunas, udah istrinya nggak kerja, suruh bayar cicilan KPR gitu, ya kan? Buat hidup aja ibaratnya nggak ada income-nya gitu. Oke lah, bisa hidup dari biaya tabungan, iya kalau tabungannya banyak sih, ya kan? Tahannya berapa lama? Dan lain-lain, ya itu dia. Dan akan jadi sayang ketika misalnya udah nyicil nih, misalnya wah udah jalan 10 tahun, sisa 5 tahun lagi, tiba-tiba jebret kena resiko misalnya kematian gitu. Terus 5 tahun kemudian, yang 5 tahun berikutnya nggak bisa bayar, akhirnya ditarik bank, dilelang dengan harga murah. Padahal tadinya nyicilnya udah panjang-panjang 10 tahun gitu ya, gara-gara nggak bisa bayar. Nah itu biasanya yang kayak gitu perlu dipasangin asuransi jiwa. Jadi kalau misalnya amit-amit ya terjadi resiko tersebut, paling enggak rumah bisa dilunasin dari UP itu gitu. Ya, jadi kita sebenarnya kalau mau asuransi jiwa ngeri ya, rada takut gitu ya. Tapi yang mau itu mesti dibahas sama ini. Kalau kita punya asuransi, beliin polis mesti ngomong sama pasangan, jangan sampai kalau kita sakit bingung ya pasangannya. Berapa kejadian? Jangan cuma sama pasangan, kasih taunya ke orang tua kita juga, ke saudara juga. Karena gini, kita kan kalau misalnya punya asuransi ya, Ci, kan kita tulis ahli waris. Kebayang nggak kalau ahli warisnya itu anak kita yang masih balita, mana dia ngerti mama papanya punya asuransi, ya kan? Nanti yang ngurusin klaimnya siapa gitu. Jadi kita harus kasih tahu juga misalnya ke saudara, adik atau kakak kita. Jadi amit-amit ya kalau misalnya ada apa-apa, oh iya ada yang inget gitu, misalnya saudara saya. Itu dia gitu Ci. Terus juga selain itu ya Ci, asuransi jiwa itu bukan hanya sebenarnya untuk proteksi kalau misalnya income tuh hilang. Bisa juga misalnya kalau untuk warisan. Contoh nih, kalau misalnya Cici tahu ya, biasanya kalau orang zaman dulu ya Ci ya, yang kaya-kaya itu kan suka banget kalau ngasih warisan tuh rumah kan.
misalnya satu rumah besar, tapi ninggalin anaknya tuh sampai 9 gitu. Dan biasanya jual rumah besar itu gak gampang. Ada satu yang nggak mau jual tuh rumah karena mungkin si anak yang nomor keberapa nempatin rumah itu gitu kan. Tapi 7 anak yang lainnya pengen rumah ini dijual. Sedangkan kalau misalnya nggak ada tanda tangan semuanya, mana bisa dijual rumahnya gitu kan. Akhirnya ya udah berlarut-larut gitu. Banyak banget kan kejadian kayak gini, kayak rebut-rebutan nih mau gimana pembagiannya apa segala macam gitu. Nah kalau misalnya di asuransi itu kita udah tahu nih misalnya kita mau warisin berapa UP-nya. Katakanlah misalnya 2 miliar, kita udah bisa bagi kan. Misalnya 400 juta buat anak yang mana, 400 juta buat anak yang mana, 400 juta untuk anak yang mana kayak gitu. Dan nggak ada pajaknya, Ci. Karena itu klaim asuransi. Jadi ketika UP-nya keluar, itu nggak dikenain pajak. Kalau misalnya warisannya nih, bentuk rumah. Contoh nih, ada ya, suamiku cerita, jadi ada temennya dia diwarisin, Ci. Rumah di Menteng. Tahu kan, Cici kan rumah di Menteng gede-gede banget kan? Yang mungkin zaman dulu papahnya sukses banget gitu, bisa beli rumah di Menteng. Tapi ketika diwarisin, pas anaknya mungkin nggak sesukses bapaknya, bayar listriknya aja udah enggak, Ci. Belum bayar pajaknya gitu. Jadi bukan hanya bisa untuk mengganti income, tapi juga misalnya nggak mau ribet gitu ya untuk warisan, misalnya menghindari ya saudara saling ribut atau apa, itu juga bisa gitu. Jadi macam-macam ya asuransi jiwa kan. Kalau saya kan orang tradisional, taunya cuma kalau nggak ada ganti itu ya, ternyata banyak jenisnya Olive ya. Nah sekarang mungkin kita kan semakin banyak kejadian, jadi produk juga lebih diversifikasi ya. Nah ini kalau cara milih agen asuransi itu, mungkin ada tip nggak dari Olive? Itu kan kadang-kadang yang gampang dicari. Iya benar. Memang biasanya yang paling susah itu justru banyak juga orang yang nanya ke aku gitu ya, Kak, masalahnya cari produk asuransi kayak yang kakak ngomong kan waktu beberapa hari lalu juga aku ada bikin konten tuh Ci tentang maksudnya kita harus siapin kalau tua nanti selain investasi kita juga harus punya proteksi gitu ya kan. Tuh ada yang komen kayak, Kak, tapi cari asuransi yang kayak kakak bilang itu nggak gampang, dia bilang gitu. Sebenarnya produk asuransinya ada banyak ditemuin yang bagus-bagus, tapi misalnya agennya ini ya kan kompeten atau enggak gitu kan ngejelasinnya ke si nasabahnya gitu, atau agennya ini beneran tahu nggak sih sama produk-produknya gitu ya, ngerti nggak sih sama kebutuhan. Karena aku juga banyak, aku tuh kan dulu banget ya Ci, pernah punya asuransi kesehatan terus aku tutup zaman dulu banget. Tahun berapa ya? Kayaknya 2012-an gitu. Nah, tapi aku udah buka lagi gitu setelah itu. Kalau tahun 2012, 2010 tuh kayaknya kita kalau nemuin agen asuransi ya, Ci, kita tuh akan dibikininnya satu polis campur aduk. Ya asuransi kesehatannya ada, asuransi sakit kritisnya ada, asuransi sakit jiwanya ada. Akhirnya itu nggak fokus gitu. Cuma dapetnya sedikit-sedikit gitu. Asuransi jiwanya juga nggak maksimal, nggak ideal. Terus juga asuransi sakit kritisnya juga UP-nya nggak ideal, asuransi kesehatannya juga ya gitu aja, karena satu polis dibagi-bagi. Nah itu mungkin karena kekurang mampuan dari agennya sendiri gitu, mencari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dari nasabah itu. Ya triknya sebenarnya adalah ya harus ngobrol dulu sih, ketemu, coba lihat cara dia approach kita. Kalau dia cuma approach kayak oh ya Pak ini buka aja ini bagus bla 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 segala macam, itu lebih baik nggak usah sih. Tapi kalau misalnya dia nanyanya nih kayak dia cari tahu dulu berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita, terus kita misalnya ada investasi di mana aja. Ketika agent nanya kayak gitu tuh bukan dia kepo loh teman-teman, tapi dia itu lagi pelajarin keuangan kita itu gimana gitu, karena nanti dia bisa tentuin gitu, dia lagi cari tahu nih fakta dan datanya, siapa yang jadi pencari nafkah, siapa yang lagi siapa yang ditanggung dan lain-lain. Kalau aku biasanya gitu. Nah kalau aku biasanya cari, aku kan juga ada asuransi ya Cia, kalau aku biasanya buka di orang yang memang aku kenal gitu. Ya jadi dia kan asuransi jiwa kan. Jadi masih tahu juga kan kebutuhan tiap orang tuh seperti apa. Betul. Misalnya gitu ya.
Kita Iya. lebih dominannya perlu yang mana. Nah, itu yang difokusin kali ya. Bukan cuma semata-mata ikut masuk, 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 tapi nggak jelas. Nah, terus kebanyakan orang kan gini ya, di awal-awal tuh ya, ini investasi. Nah, itu kan Nah, mindset yang jelek. Nah. Jadi dia bikin betul. proyeksi tuh, yang low, medium, high, returnnya berapa. Jadi di awal nasabah tuh pasti mikirnya gini, wah saya dapat proteksi dan dapat return, karena disebutnya Iya, ada investnya kan. iya, Padahal udah berapa tahun boro-boro minus yang ada kan Olive ya. iya. Nah itu Karena mungkin kita kalau mau ikut asuransi kita di awal tuh mikir jangan ini investasi karena ini tuh biaya sebetulnya ya Olive ya. Nah itu betul mindset di betul. awalnya tuh kita perlakukan itu sebagai biaya karena tiap bulan dipotong kan lama-lama kalau return kita Betul. nggak cukup ya kita mesti top up jangan sampai nanti dana kita habis kita nggak bisa klaim kita nggak sadar habis gitu Iya, karena investasinya nggak cukup nutupin biaya bulanannya kan karena itu kan jalan terus ya nanti ya. Nah itu mungkin ya Olivia mesti lebih jelasin ya dan kita juga yang iya. mau beli polis mesti kepo lah karena itu kan ibaratnya buat jaga diri kita lama Benar, gitu ya. benar. Nah, itu mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Terus tip-tip dari kamu Nah, nih, cara menghitung UP yang layak apabila kalau mau bikin asuransi jiwa. oke. Nah, jadi gini, Ci, sebelum kita ngitung UP, kita harus tahu dulu nih yang namanya asuransi jiwa itu, Ci. Apapun brandnya ya, apapun mereknya, karena kita di Hmm. sini nggak sebut merek, jadi terserah kalian nanti mau cari merek apapun gitu dengan agent yang kalian kenal. Apapun mereknya, yang namanya asuransi biasanya ngeluarin dua macam. Yang pertama itu term life, yang kedua itu whole life. Jadi asuransi jiwa term life itu yang kayak gimana sih? Jadi kalau term life itu kita bikin asuransi jiwa itu untuk memproteksi sampai anak usia dewasa aja. Jadi ada jangka waktunya. Misalnya, Ci, aku punya anak kan, yang kedua usianya 22 tahun. Biasanya kita ngitungnya dari usia terkecil ya. Kok anak usia 22 tahun, usianya 3 tahun. Katakanlah biasanya seorang anak itu benar-benar udah punya penghasilan, stable gitu ya di usia 25 tahun. Karena dia sekarang umur 3 tahun, jadi perlindungannya dia adalah 22 tahun ke depan gitu ya. Jadi si term life ini cuma proteksiin sampai anak dewasa. Ketika anak udah dewasa, dia udah bisa cari duit, nggak perlu lagi nih asuransi jiwa si term life ini gitu ya kan. Dimana pasti kita mikirnya juga KPR udah selesai dibayar, anak-anak udah kerja, udah lulus kuliah dan lain-lain. Istilahnya kita sebagai orang tua nggak ada tanggungan yang macam-macam lagi lah ya. Masa iya anak-anak nggak bisa hidup pas udah gede untuk hidupin dirinya sendiri kan pasti bisa. Terus dengan asumsi kita udah punya passive income pastinya kan 20 tahun lagi gitu. Nah ini term life. Term life sendiri itu ada dua macam lagi, tradisional dan unit link. Kalau tradisional itu produknya ya nggak ada investasi-investasian. Kalau unit link itu yang dibalut bersama investasi. Tapi perlu teman-teman tahu, investasi di sini itu bukan berarti kita investasi. Sebenarnya unit link itu investasinya itu lebih tujuan untuk kayak gini loh, Ci. Misalnya ya, katakan bayar asuransi jangka waktunya 10 tahun. Di tahun kelima nih, tiba-tiba COVID-19, gaji dipotong nih, gaji dipotong. Udah otomatis kita kalau misalnya gaji lagi dipotong kan pengeluaran-pengeluaran yang kayak gini kan yang kita stop dulu. Nah, fungsinya unit-link adalah ketika kita misalnya gajinya lagi dipotong atau income kita lagi berhenti sementara gitu, kita bisa yang namanya cuti premi. Alias si asuransi tersebut atau misalnya asuransi tersebut dibayarin sama hasil investasi kita gitu. Jadi polis kita nggak mati. Itulah sebenarnya kegunaan dari unit link, Ci. Bukan untuk investasi duit kita berapa tahun lagi kita dapat berapa, bukan itu. Tapi untuk gantiin kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba kita lagi nggak bisa bayar preminya, si uang investasi ini tetap bayarin asuransi kita sehingga polis kita nggak mati, maka proteksi kita juga bisa tetap jalan. Nah bedanya sama tradisional, karena tradisional nggak ada investasi tadi, maka kalau kita sampai tiba-tiba nggak bisa bayar tengah jalan, itu kemungkinan kita nggak bisa klaim, Ci, kalau terjadi apa-apa. Gitu, karena polisnya mati. Gitu. Jadi kalau Di awal kaitan sama agentnya, kita kenal produknya ya, kepo semua ditanyain lah ya.
Heeh, Betul. nggak harus mau beli asuransi karena kan banyak termnya, syaratnya tuh banyak banget gitu. Jangan sampai kita Betul. udah beli, apa nggak bisa klaim, nggak apa gitu. Karena kadang kita Betul. kebanyakan kan, udahlah pusing tanda tangan aja. Kan kamu lihat itu Iya. banyak kan yang mesti Iya. kita tangan. Ya udahlah saya tanda tangan aja, saya nggak ngerti. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman yang mau beli polis asuransi ya, jangan sampai juga fungsinya ketumpuk-tumpuk ya oleh sayang ya. Jadi makanya kita Dibaca harus, dan iya, ditanyain semua detail, biarin kepo bawel juga nggak apa-apa. iya, benar. Jadi Heeh. kita harus tahu gitu, kalau kita mau pilihnya yang tradisional, pastiin kita pasti akan selalu bayar setiap bulannya, karena jangan sampai polis kita mati. Tapi kalau kita ngerasa punya, aduh takut deh, takut nih, takut tiba-tiba nanti di tengah jalan lagi nggak bisa bayar, ya udah pilih unit link. Tapi ya balik yang kayak tadi Ci Vivi bilang, bukan ngarepin investasi dari sini, karena yang namanya asuransi sudah pasti proteksi. Kalau mau investasi murni, investasilah di reksadana atau saham. Nah itu tadi kan kalau yang jenis pertama Ci, term life. Nah kalau yang kedua whole life yang kayak gimana? Nah kalau yang term life itu biasanya misalnya jangka waktu tadi sampai anak-anak usia 25 tahun, which is sekarang aku umur 31 tahun. Jadi proteksi ini cuma melindungi sampai aku usia 55 tahun. Lah kalau aku nggak meninggal setelah usia 55 tahun gimana? Ya hangus, karena term life gitu. Jadi preminya hangus. Tapi kalau yang whole life namanya aja udah whole ya, berarti seumur hidup. Which is jangka waktunya lebih lama gitu. Biasanya proteksinya sampai umur 85 tahun, bahkan 99 tahun. Ya rata-rata tingkat kehidupan di Indonesia tuh sekitar 75 tahun sih. Jadi ya harusnya ke cover lah gitu. Tapi biasanya karena whole life, karena jangka waktu proteksinya lebih lama, pasti juga preminya lebih mahal, ya kan? Karena kan Biasa. proteksinya lebih lama. Cuma kalau aku, Biasanya kan uang dikasih jangka waktu umur segini, kalau kita masih hidup dikasih segitu gitu uangnya, gitu kan nilai tunainya udah ada ya. Biasa kayak gitu iya. ya. Mm-mm. Nah kalau aku mungkin pertanyaannya adalah kalau aku pilih yang mana gitu ya. Kebetulan nih aku juga lagi ngurus baru mau bikin asuransi jiwa karena sebelumnya kita baru adanya penyakit kritis suami, tapi jiwa nih belum. Nah gara-gara kemarin yang kejadian Vanessa, aku juga ada concern juga gitu. Apalagi aku sama suami tuh sering pergi-pergi berdua kan. Kalau aku lebih pilih yang term life gitu, yang term gitu, yang cuma proteksinya 25 tahun ke depan. Kenapa? Ya itu tadi alasannya, aku rasa setelah 25 tahun lagi anak-anak pasti udah punya duit sendiri, terus KPR udah selesai, dan juga aku yakin dari hasil investasiku sekarang juga udah cukup lah untuk mereka dapetin passive income. Kan kita dari sekarang juga udah nyicil saham apa segala macam ya kan sih, masa 25 tahun lagi nggak punya passive income sih? Jadi dia Yang juga penting udah kan, mandiri ya umur segitu ya. iya, yang penting adalah ngelindungin mereka di usia-usia sekarangnya ini gitu sampai selesai kuliah lah gitu. That's why aku pilihnya term life gitu. Jadi Sampai di dia bisa selebihnya, cari uang sendiri ya. iya selebihnya mereka harus bisa cari uang lah di lebih dari 25 tahun. Ngapain mau Hmm. mikirin warisan kan? Nah, ya kita, mereka sibuk cari uang sendiri kan, kita juga akan, orang tua zaman sekarang beda mikirnya kan, nggak, udah anak udah gede ya hidup sendiri kamu gitu. Saya ya udah nggak minta sama anak lagi, kita juga orang tua juga mesti financial freedom ya, Betul, jangan betul. ngebebani anak kan. Jadi anaknya uang sendiri, kita juga sendiri gitu ibaratnya, kayak gitu kali ya. Mungkin sekarang Iya, kan gaya udah beda sama dulu. Kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki, nanti anaknya ngasih gitu kan. Tapi kan lihat sekarang, ya kasarnya anak juga kadang-kadang bukannya gimana-gimana, nggak semua yang beruntung iya, ya bisa langsung betul, mandiri, bisa cari boro-boro betul. ngasih ke orang tua gitu, buat sendiri aja kayaknya ngepas gitu kan ya. Lihat harga rumah sekarang, kalau orang baru kuliah suruh nyicil rumah, mau pakai pakai apa bayarnya gitu, lihat harganya kan. Nah kan ya, jadi kita masing-masing siap-siap gitu kan ya. Iya. Jadi kalau Tapi itu menurut betul kamu, sih. Tapi itu betul sih Ci, yang Cici bilang tadi, kalau terlalu banyak anak akan kasihan juga ya kalau misalnya yang sukses tuh kayak cuma satu orang gitu. Itu kasihan sih. Jadi menurutku yang muda-muda sekarang harus pikirin juga gitu. Better sedikit tapi kualitas dibanding kuantitas gitu.
kita fokus ngejagainnya, dana juga terfokus lah ini ya, minimal ngurus 2 3 kan nggak pusing daripada ngurus 5 gitu, beda sama orang dulu ya. Ya Nah, perubahan zaman. tadi kan Cici ada nanya kan ya, gimana sih sebenarnya cara ngitung UP yang mana Itu yang UP sebenarnya. Kita iya. sebenarnya paling penting kan UP kalau asuransi jiwa kan ya. Iya betul, UP. Karena kan yang keluar Ah, UP-nya itu. Masalahnya kita kalau sekedar bikin asuransi doang nih, ada agent nyamperin, bikin asuransi jiwa bu, supaya anaknya misalnya nanti kalau ada resiko kematian anaknya ada warisan gitu ya. Tapi maksudnya seberapa besar? Belum tentu yang kita buat itu ideal loh dengan pengeluaran anak-anak kita gitu. Misalnya contoh pengeluaran sebulan 10 juta, tapi bikin UP misalnya cuma 100 juta. 100 juta berarti 10 bulan udah habis. Anaknya nanti hidup pakai uang 100 juta itu gitu kan. Jadi sebenarnya ada hitungannya gitu. Nah, cara hitungnya itu ada dua pendekatan, Ci. Yang pertama itu pakai cara hitung anak mandiri. Artinya apa sih? Dimana uang UP harus cukup sampai anak stabil dalam keuangan. Misalnya tadi di usia 25 tahun gitu ya. Contoh kayak anakku yang kecil usia 3 tahun. Berarti proteksinya masih 22 tahun ke depan. Misalnya kita harus cari tahu dulu pengeluaran kita sebulannya berapa. Katakanlah contoh pengeluaran 10 juta. Berarti 10 juta dikali 12 bulan dikali sama 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun itu jangka waktu dia hidup ya, sampai dia nanti punya uang sendiri. Hasilnya tau nggak, Ci, berapa? Kalau kita punya pengeluaran 10 juta aja untuk anak itu hidup 23 tahun, 22 tahun, hasilnya itu 2,6 miliar. Jadi UP kita harus 2,6 miliar kalau pengeluaran kita 10 juta sebulan gitu. Which is kalau misalnya uang UP ini keluar 2,6 miliar bisa ngidupin dia sampai dia usia 25 tahun nanti gitu. Itu pakai pendekatan yang anak mandiri. Pendekatan yang kedua itu cara ngitungnya pakai dana abadi, Ci. Kalau dana abadi maksudnya gimana sih? Itu gimana caranya UP yang keluar bisa buat anak hidup dari passive income. Jadi perbedaannya yang pertama tadi keluar duit 2,6 miliar, ya udah buat anak itu hidup dikurangnya 10 juta setiap bulannya gitu buat anak itu hidup di usia 25 tahun udah pasti habis gitu kan. Nah, kalau yang kedua ini uang UP-nya ditaruh di deposito, maka anak tersebut hidup dari bunga deposito. Yang dimana pasti kalau perhitungan anak kedua hasilnya akan jauh lebih tinggi, gitu kan? Karena kan kita harus ngitung untuk dapetin 10 juta per bulan berarti berapa yang harus didepositoin, gitu ya? Berapa uang yang perlu didepositoin? Nah, cara hitungnya gimana? Biaya hidup tadi contohnya di 10 juta dikali 12 terus dibagi 4%. Katakanlah si bunga deposito itu ngasilinnya 4% ya. Hasilnya 3 miliar. Jadi kalau hitungan yang pertama tadi 2,6 miliar, yang hitungan kedua itu 3 miliar. Artinya ketika UP-nya keluar 3 miliar, terus UP tersebut ditaruh di deposito, maka anakku yang nomor 2 bisa hidup setiap bulannya gitu. Si uang yang di deposito ini nggak akan berkurang karena dari bunga. Ya. Iya, betul. Gitu. Itu jadi dipikirin juga ya umur anaknya berapa, nggak cuma sembarang ikut saya asal punya UP gitu kan, jadi nanggung gitu ibaratnya ya. Iya. Gitu. Nah jadi itu mungkin yang beberapa kali poin yang mesti kita perhatiin ya, nggak cuma asal-asal ikut juga asuransi ya. Betul. Ini kemarin sih aku kan lagi ngitung kan, buat punya aku sama suami gitu, aku kaget juga gitu sama hasilnya. Cuma kan kita mikir ya, aduh kalau misalnya langsung nyisihin segini gitu buat asuransi jiwa doang untuk dapetin proteksi segede ini, kayaknya belum deh gitu. Nah terus gimana solusinya? Ya udah nggak apa-apa, bikin aja setengah dulu. Misalnya katakanlah kita butuh UP-nya 2,6 miliar, tapi belum ada nih uangnya untuk bayar premi. Misalnya katakanlah untuk dapat UP 2,6 miliar butuh premi 1 juta nih sebulannya misalnya ya. Aduh, belum ada nih kalau harus nyisihin 1 juta per bulan misalnya, masih ada cicilan apa. Ya udah bikin aja dulu 500.000. Nanti kalau misalnya punya income tambahan tahun depan nih misalnya bisa bikin lagi kok asuransi jiwa itu. Tambahin lagi ya. Jadi jangan maksain dulu ya. Nanti habis-habisan gitu
Itu kan betul. ibaratnya ya. Yang penting punya dulu, yang penting punya dulu. Mm-mm. Perlindungan dasar lah minimal, jangan terlalu blank ibaratnya, beli ketenangan ya itu mah ya. Mm-mm. Nah Ya, mungkin cuman juga ya Ci, ini mm-mm. kenapa? Kamu dulu. Dan mungkin juga Ci, kalau pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya yang cari uang dua-duanya gitu, suami dan istri gitu ya. Kayak aku sama suami, dulu suamiku tuh cuma dia yang cari uang. Sekarang kan aku juga kan gitu, walaupun keperluan pribadi, keperluan rumah tangga dia sih uangnya dia. Kalau aku biasanya duit buat jalan-jalan tuh uang dari aku gitu. Cuma aku ngerasa aku perlu juga diproteksi asuransi jiwa ini. Nah kalau yang dua-duanya bekerja nih, ayah dan ibu gitu atau suami dan istri, itu bisa dibikin polisnya bagi dua. Jadi contoh misalnya tadi UP yang idealnya 2,6 miliar. Bikinnya dipecah dua. Si suami bikin UP yang 1,3 miliar, si istri 1,3 miliar. Kegunaannya apa sih? Kegunaannya amit-amit ya. Kalau misalnya yang meninggal salah satu doang, kan masih dipikirnya kan yang satu masih bisa cari kerja gitu. Jadi yang kehilangan cuma kaki sebelah doang gitu. Jadi uang UP-nya keluar setengah karena yang si pasangannya masih bisa cari kerja gitu. Jadi dipecah dua gitu. Dan ada lagi asuransi jiwa yang kalau misalnya meninggalnya karena kecelakaan, itu UP-nya keluarnya bisa 2-3 kali lipat dari UP. Contoh misalnya tadi UP 2,6, meninggalnya karena kecelakaan. Itu keluarnya jadi ya kali 2, 5,2 miliar gitu. Atau kali 3, ada produknya. Tapi aku nggak mau sebut karena kita bukan di ranah itu ya gitu. Jadi nanti teman-teman cari aja. Cari tahu ya. Karena mungkin asuransi mah mirip-mirip semua karena dia reasuransiin ya. Jadi aman lah ibaratnya ya. Nah ini mungkin apalagi nih Olive yang perlu kita perhatiin nih kalau kita misalnya baru punya uang income baru ada lebih sedikit kan ibarat kita kalau udah ada income kebutuhan dasar si punya terpenuhi. Kebutuhan dasar udah terpenuhi ya kita proteksi asuransi kan udah asuransi baru investasi gitu. Jadi jangan kebalik-balik ya. Iya betul. Misalnya kita dasar udah full dulu nih jadi bisa hidup tenang dibantu proteksi ya baru investasi. Nah nih kalau kita baru punya kebutuhan dasar udah baru terpenuhi baru uang ada lebih buat asuransi. Nah apa aja sih ya yang perlu kita highlightin? Oke. Jadi yang pertama kalau asuransi kalau masih single ya startnya ya asuransi kesehatan dulu. Asuransi kesehatan abis itu ke asuransi sakit kritis. Tapi biasanya kalau misalnya dibayarin kantor ya asuransi penyakit kritis tuh kan di cover semua ya, apalagi kalau kantor-kantor besar tuh biasanya di cover. Cuma permasalahannya biasanya kalau asuransi sakit kritis itu mengcovernya itu lebih sebenarnya mengcover income. Jadi misalnya kalau ada orang kadang misalnya gara-gara sakit kritis tuh sampai nggak bisa kerja lagi, Ci. Kalau sampai nggak bisa kerja lagi kan perusahaan nggak ngasih duit ya. Ada sih kasih pesangon gitu ya, tapi kan seberapa banyak. Nah diharapkan uang UP dari asuransi jiwa ini bisa menambahkan untuk kelangsungan hidupnya. Gitu. Tapi kalau misalnya posisinya masih single, perlu nggak asuransi jiwa? Tergantung. Kamu jadi kamu jadi tulang punggung keluarga nggak? Gitu. Kalau misalnya walaupun kamu masih single, tapi kamu punya tanggungan nih, adik atau orang tua kamu, ya nggak apa-apa, bikin aja, tapi dikit kan nggak mungkin juga adik kamu selamanya kamu hidupin kan, gitu. Ya itu kurang lebih lah kayak gitu ya. Ini ada yang mau ditanyain nggak ini teman-teman semua? Ini apa namanya pada dengerinnya serius-serius banget kayaknya nggak ada pertanyaan ya dari tadi. Ini ada yang nanya produk MLP-nya Aksa Mandiri bagus Ci Olive kalau mau ambil asuransi jiwa. Terus ada pertanyaan lagi Kak. Kalau aku rasa sih hampir semua produk asuransi yang dikeluarkan sama perusahaan-perusahaan besar itu ya udah pasti bagus ya gitu. Yang penting diperhatiin aja klausul. Kadang tuh yang suka orang merasa ketipu itu gini loh Ci. Misalnya nggak dijelasin sama agennya kalau misalnya contoh ya misalnya ada asuransi sakit kritis biasanya tuh ada klausulnya Ci nggak boleh terkena penyakit tertentu dalam kurun waktu misalnya 1 bulan gitu dari polis ini aktif
kayak gitu. Kalau nggak klaimnya nanti nggak keluar gitu. Ya mungkin waktu pas ngisi datanya nggak jujur atau apa gitu. Nah itu yang perlu diperhatiin. Jadi polis ketika datang itu juga harus dibaca sama sama kita sebagai nasabah. Kalau misalnya itu nggak sesuai sama apa yang kita meetingin dengan agent, itu kita berhak loh untuk batalin. Jadi yang aku tahu ya, kalau asuransi yang aku pakai dan kayaknya beberapa brand juga kayak gitu, maksudnya hampir semua brand kayak gitu. Kalau misalnya polis itu datang, kita tuh dikasih waktu 14 hari untuk kita ngecek polis tersebut beneran nggak sudah sesuai dengan apa yang kita mau atau dengan apa yang kita diskusikan dengan agent gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, kita bisa balikin sebelum 14 hari. Batalin ya maksudnya. Sebetulnya ya, dari merek 1 ke merek 2 ke merek 3, apa sih yang ngebedain? Ada ininya nggak sih? Karena kan kalau baca klausulnya memang banyak banget kan ya. Jadi boleh nggak sih kalau saya ambil kesimpulan, udah asuransi mah merek apa aja asal agennya benar gitu, benar nggak? Iya. Hah? Asal sesuai Gitu. kebutuhan. Kalau aku juga, aku pribadi nggak tahu sih perbedaannya apa gitu. Karena nggak pernah yang pakai kayak gonta-ganti asuransi gitu juga sih. Jadi nggak ngerti gitu. Nggak ngerti selama, kalau aku selama yang produk yang aku pakai itu aku maksudnya nggak pernah ada masalah, ya berarti ya oke oke aja gitu. Nggak pernah pakai yang lain, jadi Mungkin nggak tahu juga bisa. membandingin. Tapi mending ke yang kita kenal, kita tahu, kita Betul. gampang carinya ya. Karena mungkin kalau kita mau klaim lebih lebih gampang kalau ke yang ada gitu ya sekitarnya, yang gampang diraih ibaratnya gitu ya. Tapi Ini ada setahu aku ya, pertanyaan lagi nggak ini? tapi setahu aku ya Ci, sekarang tuh kan udah canggih banget ya. Udah canggih banget, kita tuh sekarang bisa bikin asuransi tuh dari aplikasi gitu loh. Tanda tangan juga dari aplikasi segala macam. Jadi sebenarnya ketergantungan dengan agent itu udah nggak kayak dulu lagi, kayak 10 tahun, 7 tahun lalu gitu. Kayak mau klaim juga kan biasanya sekarang asuransi-asuransi ya dari zaman dulu juga udah dikasih sih kayak kartu gitu. Gitu. Cuma klaimnya tuh jauh lebih gampang lah dibanding dulu. Cuma kalau misalnya yang kayak ngeklaim UP-UP gini kan, yang biasanya pasti kita harus kontak agentnya segala macam gitu. Ya, kalau ada agent dibantuin kan lebih gampang kita karena prosedural begitu udah mumet gitu, males gitu ya. Kalau yang bantuin kan enak ya. Ini ada pertanyaan Olive dari Bu Aisatilalia. Untuk asuransi jiwa sebaiknya kita bayar berapa lama jangka waktunya ya Ci? Oke. Jadi itu tergantung produknya teman-teman. Kalau kayak asuransi tradisional ya, ada produk yang aku tahu bayarnya tuh bisa cuma 10 kali untuk manfaat 20 tahun. Jadi polisnya itu aktif selama 20 tahun karena kita biasanya pilihnya term life gitu ya. 20 tahun tapi kita bayarnya 10 tahun aja. Kalau unit link setahu aku itu bayarnya itu ada yang sampai ya kita selesai gitu polisnya gitu. Nah ini semoga menjawab ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi mungkin kita juga bisa ngitung ya, kita sanggup bayar usia produktif kira-kira kerja berapa lama gitu ya. Usia produktif kita tinggal 20 tahun lagi ya polisnya ya bayarnya segitu kan. Jangan sampai nanti udah kita nggak ada income masih bayar polis gitu kan ya. Nah itunya juga Nah, diperhatiin ya. itu aku kasih trik ya. Jadi aku kasih trik. Jadi ke unit link itu teman-teman yang aku bilang ada dana investasinya, itu jadi gini, kan misalnya kita harusnya bayar terus kan selama asuransi itu. Nah, si dana investasi ini kan ngegulung tuh dari tahun ke tahun, Ci. Misalnya after 20 tahun kita nggak mau bayar lagi, itu bisa nanti yang bayar dari si dana investasinya itu. Tinggal ngomong ke agent ya. Gitu. Jadi Cuman motongnya masih dipakai ada dari itu yang investasi. investasi juga nggak profit terus ya, malah turun. Baik, tapi harusnya ya Ci, kalau misalnya udah di atas 10 tahun, 20 tahun, harusnya udah ada nilai investasinya. Tapi nggak besar, nggak kayak berapa gitu. Tapi cukup untuk bayar premi kita setiap tahunnya untuk beberapa tahun yang akan datang. Nah nanti paling biasanya kalau agentnya yang beneran baik ya, itu mereka akan kasih tahu nih kalau misalnya manfaat investasi kita tuh udah menipis gitu dan kita harus top up yang kayak tadi Cici bilang. Karena ada tantenya suamiku, jadi dia punya asuransi kesehatan kan. Dia udah bayar 20 tahun terus kena cancer gitu kan. Udah nggak pernah bayar lagi, cuma kayak waktu itu diminta untuk kayak top up tapi sekali aja gitu supaya polisnya tetap hidup gitu. Dan usianya sekarang
udah agak tua sih, tapi udah klaim apa cancer segala macam gitu. Nah ini ada yang nanya sih Mm-mm. tadi, Ini ada yang nanya. asuransi jiwa murni prefer ambil tenor panjang atau pendek. Nah kalau aku pribadi, aku pilihnya yang term life, yang pendek, jadi 20 tahun. 25 tahun biasanya, 25 tahun. Karena alasannya adalah tadi, aku harap setelah usia 25 tahun, anak-anak pasti udah bisa cari uang sendiri, semua cicilan KPR udah beres, terus juga kita udah pasti punya passive income, gitu. Semoga menjawab ya. Ini ada lagi nggak pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan, mumpung ada Olive ini. Olive lagi semangat ini hari ini. Apa? Olive lagi semangat hari ini. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau sebenarnya ya anak-anak kecil gitu ya, usia remaja, perlu nggak sih punya polis? Oke, asuransi kesehatan ya, perlu. Kalau Asuransi misalnya kesehatan berarti nggak di anak cover kantor ya Ci, kalau nggak di cover kantor, misalnya orang tuanya tuh kayak pedagang, freelancer, itu better anak-anaknya dikasih asuransi. Dan kan usia tuh makin muda, kecuali bayi ya, biasanya kalau bayi preminya emang agak mahal Ci, karena ada penyakit-penyakit tertentu kan kalau bayi itu yang cuma bisa dialami sama si bayi gitu. Biasanya memang preminya beda gitu dibanding sama anak kecil atau juga usia muda. Nah, mumpung masih anak-anaknya kecil, bayar preminya jauh lebih murah. Bayar preminya jauh lebih murah, nanti manfaatnya bisa dipakai sampai dia udah dewasa nanti gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang pengaturan keuangan ya Ci, kan berarti kan kita ngomongin tentang cash flow kan. Yang paling bahaya itu sebenarnya bukan kalau kita sakit biasa yang rawat jalan kita bisa bayar lah, flu apa segala macam. Tapi kalau sampai rawat inap itu biasanya bisa ngeganggu cash flow gitu. Walaupun tetap ya kalau balik terus lain-lain ya, gitu ya. iya. Jadi uh, asuransi kesehatan itu proteksi untuk supaya cash flow kita nggak keganggu kalau sampai misalnya terjadi tiba-tiba di tengah jalan harus masuk rumah sakit dan lain-lain gitu. Memang Ya, ada pertanyaan. memang kan orang suka mikirnya gini kan Ci, aduh kalau nggak pernah sakit rugi banget sih bayar asuransi gitu terus gitu kan, premi terus gitu. Tapi sebenarnya kebayang nggak sih tiba-tiba kena usus buntu tuh sekarang kayak bayarnya aja udah mahal. Kalau ngerasa cukup pakai BPJS nggak apa-apa, itu it's different story ya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngerasa nggak mau pakai BPJS, sekalinya misalnya kena usus buntu gitu ya, berapa juta gitu, lebih dari 15 juta, aduh sayang banget misalnya tiba-tiba harusnya masuknya misalnya ke saham atau ke reksadana, mending dicicil kan setiap bulannya, katakanlah premi 500.000 tapi bisa dipakainya seumur hidup gitu. Jadi timbang-timbang ya sesuai kebutuhan dan kemampuan gitu. Asuransi Ada pertanyaan. asuransi kesehatan juga kan ada dua Cik, tradisional sama unit linknya. Kalau kamu mau yang preminya murah, yang tradisional aja, biasanya preminya lebih murah. Tradisional kan ya Pak, kasarnya nggak ada investasinya dia ya, jadi lebih stabil cenderung ya hasilnya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bu Yohana. Kalau kita sudah punya investasi yang mengcover dana darurat 5 tahun, bagaimana perhitungan asuransi jiwanya? Gimana? Sorry. Kalau kita sudah punya investasi yang mengcover dana darurat 5 tahun nih, jadi udah punya dana kecukupan selama 5 tahun. Bagaimana perhitungan asuransi jiwanya? Mungkin mau ikut UP berapa kali gitu ya? Oke, thank you Bu Yolanda pertanyaannya. Jadi teman-teman kita harus bedain dulu yang namanya dana darurat sama yang namanya investasi. Jadi uang investasi itu kalau bisa jangan dicampur sama dana darurat. Dana darurat is dana darurat, investasi. Dana darurat itu adalah dana ketika kita tiba-tiba memerlukan uang. Karena terjadi keadaan darurat gitu ya. Nah, yang perlu aku tanyain dulu ke Bu Yolanda, bentuk dana daruratnya ini sama Bu Yolanda ditaruhnya di mana? Kalau di saham itu menurutku bukan dana darurat gitu.
Karena berbahaya banget taruh dana darurat di saham. Kalau di saham itu ya investasi gitu. Dana darurat itu biasanya ditaruhnya di rekening bank atau di reksadana pasar uang. Itu baru dana darurat. Dan dana darurat itu yang idealnya itu kalau kita berkeluarga ya 6 bulan sampai 12 bulan aja. Kalau kita punya dana darurat terlalu banyak sampai 5 tahun, Bu, itu sayang banget uangnya, nggak bekerja secara maksimal gitu. Tapi kayaknya aku assume ini sebenarnya dana investasi bukan dana darurat gitu. Jadi dibedain ya, karena kalau darurat kan berarti dicairin cepat. Nah kalau yang investasi kan kayaknya mungkin di atas 1 tahun ya kita baru dicairin. Nah, Iya. gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau Bu Yolanda nanyanya apa? Berarti mau pilih asuransi jiwa, UP-nya berapa gitu ya kalau UP-nya? Oke. Ya itu tadi, Bu Yolanda boleh pakai hitungan yang usia anak aja. Misalnya usia anaknya Bu Yolanda berapa sekarang, 10 tahun. Oke, pengeluarannya Bu Yolanda berapa? Misalnya pengeluaran sebulan 20 tahun. 20 juta. 20 juta. Usia anak misalnya 10 tahun, berarti kan masih ada 15 tahun lagi. 20 juta kali 12 terus dikali 15. Dikali 15 tahun, hasilnya berapa sekian, nah itulah UP-nya gitu. Nah itu semoga menjawab ya Ibu. Nah nanti bisa datang ya, yang agent yang kenal. Nah ini saya mau mau punya asuransi jiwa yang UP-nya segini, tolong dong kamu bikinin polisnya kayak gitu. Berapa preminya, hitungin, suruh agentnya hitungin gitu. Jadi ke agent tuh kita masih terbuka ya. Betul. Kita pengennya gimana, semua kepo detail aja biarin gitu. Jadi kita puas kalau polisi udah jadi kan benar-benar sesuai sama kebutuhan kita ya, sama kemampuan, kebutuhan dan kemampuan ibaratnya ya. Ini ada yang nanya, Olive, unit link bisa dipilih nggak ke RDPU gitu? Bisa. Jadi biasanya ya Bapak Ibu teman-teman kalau di asuransi itu atau misalnya kita beli reksadana sekalipun, termasuk juga misalnya kita beli asuransi unit link, itu pasti ada form kita mengisi profil resiko. Jadi kita ditanyain pas itu, gimana cara kita melihat instrumen investasi, apakah kita orangnya suka dengan fluktuasi atau enggak, apa kita tipe orang yang bisa menerima resiko atau enggak. Kalau misalnya terjadi kerugian dalam berinvestasi kita gimana, itu kan namanya kuesioner profil resiko kan. Pasti biasanya kalau kita bikin asuransi kita harus isi itu, kita suruh checklist. Nah itu nanti biasanya akan keluar skornya berapa. Kalau kita tipenya konservatif, pasti agent yang baik dan benar ya akan mengarahkan sesuai dengan risk profile kita gitu. Atau misalnya kalaupun nggak ada kuesionernya, pasti agentnya yang nanyain kita gitu. Pasti dia akan dia yang akan nanyain kita. Nah nanti dia ngarahin kita tuh cocoknya yang apa. Tapi kalau kita nggak setuju sama yang diarahin juga nggak apa-apa, langsung ngomong saya punya reksadana pasar uang aja gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau misalnya ibunya ngarah-ngarahin untuk masuk ke reksadana saham kan di asuransi tuh suka ada pilihannya kan, kemana alokasi investasinya. Ya nggak setuju itu nggak apa-apa, ibu-ibu kan itu uangnya ibu-ibu sama bapak-bapak. Itu jadi kombinasi tiap orang beda-beda ya, jadi nggak bisa nanya-nanya sebelah-sebelah karena kebutuhan sama kemampuan tiap orang beda-beda. Jadi polis itu kan privacy sebenarnya benar-benar personal ya, konsultasinya personal, tiap kebutuhan sama kemampuannya disesuaikan tiap orang masing-masing ya. Profil risiko juga. Jadi mungkin tadi ada yang bertanya mending tradisional sama unit link. Tadi Olive udah bilang disesuaikan aja kira-kira kita butuhannya gimana, cocokannya gimana gitu kali ya. Kalau ngerasa yakin gak akan pernah berhenti bayar, ya udah nggak apa-apa tradisional gitu. Tapi kalau kayak ngerasa nggak yakin nih, aduh di tengah-tengah jalan nih takut misalnya tiba-tiba amit-amit ya ada COVID, terus gaji kita dikurangin sementara akhirnya asuransinya harus dikalahin dulu, yang kayak gitu ya pilihnya unit link gitu. Karena paling enggak
asuransinya bisa tetap jalan karena dana investasi kita yang bisa bayarin unit link tersebut. Tapi biasanya teman-teman perlu dicatat, dana unit link itu hasil investasi itu baru bisa muncul, maksudnya baru bisa jadi positif itu biasanya di atas 2 tahun gitu. Jadi kalau kalian baru bikin berapa bulan terus tiba-tiba kalian baru mau cuti langsung mau cuti premi, itu ya nggak ada, belum ada dana investasinya. Karena setauku ya untuk Nanti asuransi nombok gitu ya, masih nombok. iya, betul, karena setauku yang aku tahu ya, nggak tahu aku lupa, mungkin di sini ada siapa yang agent bisa benerin kalau aku salah. Untuk 1-2 tahun pertama alokasinya itu dibesarinnya ke asuransinya dulu gitu, kalau nggak salah 100% ya. That's why investasinya itu kayak masih minus, nanti after 2 tahun baru kayak pelan-pelan terbagi gitu ke dana investasinya kayak gitu. Karena penempatan pertama kalau nggak salah bayar komisi juga kan ya? Iya, Udah betul, langsung, betul. udah kalah dulu kita. Cuma itu kan sayang banget gitu loh, Ci. Kalau misalnya kita punya asuransi nih ya, udah jalan 8 tahun gitu. 8 tahun terus gara-gara misalnya kita nggak punya unit link, jebret tiba-tiba kena COVID kayak kemarin, misalnya katakanlah di PHK atau pengurangan gaji, kita nggak bisa lanjutin. Kan sayang banget gitu, kita udah bikin dari lama gitu ya, dari muda, kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih. Ya masing-masing ada plus minusnya ya. Iya. Karena kemarin ya Ci ya, COVID ini, kan tetangga aku ya Ci, ada yang punya sekolah. Dia punya sekolah gitu, dia tuh cerita bener-bener COVID nih, aduh banyak ngehantam banget ya. Ada orang tua yang sampai pindahin anak-anaknya sekolah dari tadinya misalnya di sekolah internasional atau misalnya sekolah nasional plus ke sekolah negeri karena mungkin gara-gara gajinya dikurangin atau gara-gara penghasilannya berkurang, gara-gara bisnisnya tutup dan lain-lain. Yang kayak gitu aja sekolah bisa dipindahin, apalagi yang asuransi bisa ditutup kali, dikalahin dulu kan. Yang penting bisa makan aja gitu. Prioritas kan, prioritas biaya paling kebutuhan dasarnya mana dulu gitu kan ya. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyain lagi mungkin Bapak Ibu, karena waktu juga udah hampir sampai nih. Nggak terasa ya Ci, udah sejam ya? Hampir sejam atas aus ya. Mungkin saya mau minta ini aja buat penutup, tip buat yang mau milih asuransi, yang baru mau mulai nih, saya udah kebutuhan sehari-hari saya udah tercukupi, saya kira-kira ada dana lebih, saya mau beli polis. Nah, tipnya dari Olive apa yang mesti diperhatiin Pak? Itu aja lah penutup kita. Tipsnya yang pertama adalah udah pasti cari tahu dulu kebutuhannya apa. Satu, ya, seperti yang aku bilang tadi, apakah kamu seorang single atau kepala rumah tangga atau apapun itu. Yang kedua, itu gimana cari agentnya. Pilih agent itu nggak mesti kok teman-teman cuma pendekatan ke satu agent. Bisa beberapa agent nggak apa-apa, tinggal dilihat kan, bisa dinilai kan dari masing-masing agent itu approach-nya seperti apa. Yang ketiga adalah nggak usah buru-buru gitu, nggak usah buru-buru karena yang namanya bayar asuransi itu jangka panjang banget teman-teman. Harus yakin dulu teman-teman pasti bisa komitmen karena jangan sampai asuransinya berhenti di tengah jalan. Karena kalau berhenti di tengah jalan itu sayang duit kalian hilang, terus juga sayang di waktu, akhirnya nanti keluarga nggak dapat apa-apa kalau misalnya terjadi resiko. Ya, yang keempat kalau polisnya udah jadi jangan lupa dibaca ya. Nanti kalau misalnya ternyata nggak sesuai dengan apa yang kalian bicarakan dengan agent itu bisa di cancel asuransinya sebelum 14 hari. Udah itu aja sih dari aku. Oke, nah ini tip dari Olive ya. Jadi kalau misalnya mau beli asuransi polis juga jangan sembarang dibeli. Nah terus kasarnya kalau misalnya jangan rasa nggak enak ya nolak agent kalau kita nggak seret, cari aja yang seret gitu karena agen asuransi kan biasanya memang udah terbiasa gitu kalau ditolak ya. Biasa. Jadi nggak enak ini tapi saya sering sama si itu cuma si ini saya nggak enak nolak gitulah kali ya karena kan ini kan proteksi ya jadi kita mesti yakin benar sama agennya juga ya. Nah, mungkin kalau di saham GCG di polis agen ya Oli. Iya karena kan ketemunya bisa hampir seumur hidup kan Ci apalagi kalau asuransi kesehatan. Iya. Ya kan bisa hampir seumur hidup loh itu ketemunya ngobrolnya jadi benar-benar harus rasain banget chemistry-nya.
Heeh. Yang ada apa? Kelihatannya orangnya helpful gitu ya. Nggak cuma mau polisi aja gitu ya, tapi ada Ada lagi sih personal Ci, touch-nya. sebenarnya Nah, ada lagi triknya sebenarnya. kita jadi agen aja. Iya, betul. Jadi agen untuk keluarga sendiri. Heeh. Karena kan Jadi kita jadi kita ngerti bisa, produk juga, pakai buat betul, sendiri ya. betul. Jadi kita Heeh. yang agenin diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri gitu. Jadi pas kenapa-napa Tapi ya sebenarnya kita kalau jadi bisa. agen kita ditarget nggak sih, Oli? Mesti rekrut berapa gitu? Enggak. No, 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 Enggak. no. Ya Enggak. minimal kita kan mesti belajar produk, kita lebih kenal kalau kita Enggak. jadi agen ya. Heeh. Kalau mau berkarir, kalau mau berkarir, jadi agent atau financial planner, ya itu ya harus kejar target, tapi bukan dipaksa. Kalau memang mau berkarir, tapi kalau misalnya memang untuk supaya bikin untuk keluarga sendiri nggak masalah juga gitu. Tuh kan mereka nggak gaji Hmm. kita sih, mereka nggak gaji Iya, dapat nggak gaji diskon. bapak ibu Diskonnya gitu. buat kita, buat kita Iya, juga. kan Terus biasanya keluarga kadang kita, terdekat kita kan, kita yang mau jalanin ya kita pasti bantuin ya. iya, kan kadang kita Itu mungkin jalan. kalau ngomongin masalah keuangan ke orang lain gak enak, kalau sama suami sendiri kan ngobrol lebih enak gitu, jadi ya bisa kita sendiri gitu yang ngatur asuransi kita sendiri gitu. Tapi hati-hati sebenarnya kalau trik kayak gini tuh harus cari leadernya yang memang beneran bagus ya Ci, Nah itu. ya Kalau yang kita mau jadi kerjanya agen, beneran cari bagus. leader yang bagus. Kita mau Ya, jadi customer, cari agen yang bagus. Intinya gitu ya. ada kok beberapa temanku yang kayak gitu, kayak mereka kayak memang buka asuransi untuk dirinya, maksudnya awalnya mereka buka asuransi untuk dirinya sendiri gitu, terus akhirnya kayak ditawarin ditawarin untuk kayak oh ya udah sekalian aja gitu, jadi maksudnya agentnya atau kayak gitu. Ya teman-temanku banyak bahkan sampai kayak DM aku, kan aku belakangan lagi suka kayak bahas asuransi kan, kayak pada DM beli nih gue sekalian nih kemarin bikin asuransi di brand inilah misalnya gitu, tapi gue sekalian aja gitu apa jadi agentnya gitu biar ngurusin sendiri apa segala macam. Oke. Mungkin waktu juga udah sampai. Kita udahin kali ya IG Live kita hari ini. Terima kasih ya Olive ya. Kita dapat pencerahan banyak. Nanti kalau mau denger ini kita save ya di Di save Investor di Academy. Instagramnya itu ya IAI ya Ci ya. Ya, di Investor Academy Indonesia ya. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Olive, terima kasih ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Ya, bye-bye.